Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami buat. Langsung saja, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Ya, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang buku 1 pengantar arsitektur. Arsitektur pada umumnya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lingkungan binaan atau ruang dalam ataupun ruang luar, atau seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama. Arsitektur pada dasarnya terbentuk dari rangkaian teori dan pernyataan yang berada pada lingkungan penalaran tersendiri. Dalam pengertian ini berarti bahwa nilai kebenaran teori dalam arsitektur sifatnya tidaklah mutlak. Misalnya jika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan alam dan matematika. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Egy Hermansyah, NIM 055. Teori arsitektur. Teori dari Marcus Vitruvius Folio hidup dalam abad pertama sebelum Kristus yang memikul 3 aspek atau pernyataan dalam arsitektur. Dalam bahasa Latin aslinya adalah firmitas, kekuatan, utilitas, kegunaan, dan Venus, keindahan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Gede Bagus Pertama NIM 61. Perancangan arsitektur merupakan proses perencanaan dan perancangan bangunan, lingkungan, dan kawasan dari tidak ada menjadi ada. Dalam penyusunan program perancangan harus mengerti tentang 3 hal utama, yaitu sivitas, aktivitas, dan kapasitas. Rancangan bangunan dengan bantuan seorang arsitek, hal pertama yang dilakukan yaitu penyusunan suatu rancangan bangunan. 1. Letak site, luasnya, perbedaan tinggi tanah dan menuju ke arah jalan. 2. Spesifikasi tanah mengenai luas, tinggi, letak, dan hubungannya suatu dengan lainnya. 3. Cara membangun yang cocok dengan penggunaannya. Akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Imade Giri Dupayana, NIM 062. Rangka atap. Rangka atap dibangun sebagai penutup bangunan yang paling atas. Atap terdiri penopang dari kulit atap yang terpasang. Bagian terpasang tergantung dari bahan kayu, baja, beton, dan kemiringan atap. Sisa pemasangan atap yang miring dibedakan atas tiang-tiang atap atau hubungan atap. Yang kedua ada lantai. Lantai menentukan secara final kesan keseluruhan bangunan, biaya perawatan, dan nilai rumah. Ada beberapa jenis lantai, diantaranya lantai kayu, ubin lantai keramik, lantai mosaik, dan ubin batu alam. Yang ketiga ada penerangan. Penerangan dibagikan ada beberapa penerangan dalam ruang, yaitu penerangan simetris atau langsung, dan penerangan tidak langsung. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Gede Kanata Taswan, NIM 071, akan menjelaskan materi arsitektur bentuk ruang dan tataan Prancis Descartes. Elemen dasar dibagi menjadi 4, titik, garis, bidang, dan volume. Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Ia bisa menunjuk pada sebuah penempatan eksternal yang dapat dikenali. Ia juga bisa secara tidak langsung menunjuk pada sebuah kondisi khusus di mana suatu bertindak atau manifestasikan dirinya sendiri. Bentuk dan ruang. Ruang secara konstan melingkupi keberadaan kita. Organisasi dibagi menjadi 4. Ruang dalam, ruang-ruang yang saling mengunci, ruang-ruang yang berdekatan, ruang-ruang yang dihubungkan oleh sebuah ruang bersama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Eko Mahwayo Landitya, NIM 086. Ada elemen sirkulasi dibagi menjadi 5, yaitu ada pencapaian pandangan dari jarak jauh. Yang kedua ada pintu masuk dari luar ke dalam. Ketiga ada konfigurasi jalur sekuen ruang. Yang keempat hubungan jalur ruang ujung titik dan pengakhiran jalur. Yang kelima ada bentuk ruang sirkulasi, koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, saya IGD Pasar Antoni Purnama, NIM 094 akan melanjutkan presentasi. Sesuai topik yang kami dapat yaitu kantor notaris. Kantor. Salah satu daya tarik yang dapat memikat klien adalah kantor notaris itu sendiri. Sebuah kantor notaris yang baik dapat menimbulkan kesan yang baik bagi notarisnya. Sebuah kantor notaris yang baik bukanlah kantor yang besar dengan bangunan yang megah, melainkan kantor yang semua bagiannya sesuai dengan fungsinya. Ruangan-ruangan di dalamnya tertata baik, rapi, dan selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat memberikan kesan nyaman dan dipercaya. Yang pertama, untuk kantor notaris, sebaiknya paling tidak mempunyai ruang kerja notaris, ruang karya, ruang rapat, serta ruang penyimpanan protokol dan arsip. Penataannya harus sedemikian rupa. Sebagai contoh, ruang rapat yang semestinya tenang dan nyaman, jangan sampai terganggu oleh suara printer komputer karyawan yang sedang mencetak akte. Yang kedua, setiap ruangan harus mendapat cahaya atau penerangan yang baik. Dengan penerangan yang baik, akan dapat meningkatkan hasil pekerjaan, mengurangi kesalahan-kesalahan dan kelelahan, serta dapat meningkatkan prestis kantor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Ibu Tuaina Febrian, NIM 095. Yang ketiga yaitu estetika kantor dan pilihan warna ruangan dapat pula mempengaruhi semangat kerja dan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang berkunjung ke kantor notaris tersebut. Keempat, jika terdapat dana yang cukup, maka dalam ruangan kantor perlu juga dipasang pengatur suhu udara yaitu atau AC yang dapat meningkatkan produktivitas, mutu kerja yang lebih tinggi, kesenangan pegawai, semangat kerja yang meningkat, dan kesan yang menyenangkan bagi para tamu. Kelima, yaitu ada setiap ruangan selalu rapi dan bersih. Kedua, ada inventaris atau peralatan kantor. Kecepatan dan kenyamanan bekerja dapat terwujud jika minimal dalam suatu kantor notaris terdapat inventaris atau peralatan kantor sebagai berikut, yaitu komputer dan printer, kedua internet, ketiga mesin ketik, keempat meja dan kursi, dan kelima lemari penyimpanan. Penggunaan inventaris atau peralatan kantor merupakan faktor penting bagi suatu kantor yang baik. Pilihan yang tepat terhadap pelengkapan inventaris kantor akan meningkatkan efisiensi kantor. Sekian presentasi. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Semoga informasi yang kami sajikan dapat berguna bagi teman-teman lain. Akhir kata, kami tutup dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.